Salam jumpa kembali saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 11 November tahun 2021 adalah peringatan wajib Santo Martinus dari Tours, Uskup. Martinus lahir di Hungaria Barat sekitar tahun 316. Ia berasal dari keluarga Romawi kafir. Ayahnya adalah seorang perwira tinggi Romawi, oleh karena itu ia pun dididik untuk menjadi seorang perwira Romawi seperti ayahnya. Namun, nasib berkata lain. Pada usia 18 tahun, ia meninggalkan dinas ketentaraannya dan menjadi seorang rahib. Bersama Santo Hilarius, ia mendirikan biara pertama di Prancis dan ia membimbing para rahib-rahib muda yang ingin mengikuti jejaknya. Pada usia 55 tahun, ia pun ditahbiskan menjadi seorang uskup. Pada saat itulah, kesederhanaannya makin tampak. Ia tinggal di bilik sederhana dan dengan tekun terus mewartakan Injil melalui khotbah-khotbahnya ke pelosok-pelosok desa di keuskupannya. Uskup Martinus amat menentang praktek hukuman mati, walaupun bagi tukang sihir dan penyebar ajaran sesat sekalipun. Ia amat menjunjung tinggi keadilan dan menentang sistem paksaan. Uskup Martinus meninggal dunia pada tanggal 8 November tahun 397. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan, pasal 7 ayat 22 sampai pasal 8 ayat 1. Sebab di dalam Dia ada roh yang arif dan kudus, tunggal, majemuk dan halus, mudah bergerak, jernih dan tidak bernoda, terang, tidak dapat dirusak, suka akan yang baik dan tajam, tidak tertahan, murah hati dan sayang akan manusia, tetap, tidak bergoyang dan tanpa kesusahan, maha kuasa dan memelihara semuanya, serta menyelami sekalian roh yang arif, murni dan halus sekalipun. Sebab kebijaksanaan lebih lincah dari segala gerakan, karena dengan kemurniannya ia menembusi dan melintasi segala-galanya. Kebijaksanaan adalah pernafasan kekuatan Allah dan pancaran murni dari kemuliaan Yang Maha Kuasa. Karena itu, tidak ada sesuatu pun yang bernoda masuk ke dalamnya. Karena kebijaksanaan merupakan pantulan cahaya kekal dan cermin tak bernoda dari kegiatan Allah dan gambar kebaikannya. Meskipun tunggal, namun kebijaksanaan mampu akan segala-galanya, dan walaupun tinggal di dalam dirinya, namun membaharui semuanya. Dari angkatan yang satu ke angkatan yang lain, ia beralih masuk ke dalam jiwa-jiwa yang suci, yang olehnya dijadikan sahabat Allah dan Nabi. Tiada sesuatu pun yang dikasihi Allah, kecuali orang yang berdiam bersama dengan kebijaksanaan. Sebab ia adalah lebih indah daripada matahari
dan mengalahkan setiap tempat bintang-bintang. Berbaring dengan siang terang, dialah yang unggul, sebab siang digantikan malam, sedangkan kejahatan tak sampai menggagahi kebijaksanaan. Dengan kuat ia meluas dari ujung yang satu ke ujung yang lain dan halus memerintah segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 25. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, juga orang tidak dapat mengatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu." Dan ia berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang waktunya, kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini.' Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah cermin kebahagiaan si insan. Cermin kebahagiaan si insan adalah judul sebuah drama klasik yang pernah dimainkan di seminari menengah Kakaskasen pada era 1970-an. Drama ini mengisahkan tentang kebijaksanaan yang baru didengar lewat bacaan pertama tadi. Kisah ringkasnya begini. Setiap insan manusia sejak lahir membawa serta pelbagai kemampuan, potensi, nilai yang dikembangkannya sampai akhir hayatnya, seperti kecantikan badan, kekuatan, harta benda, keberanian, keuletan, kerja keras, dan kebijaksanaan. Masing-masing kemampuan dan nilai ini diperankan oleh satu sosok. Saat si insan menanjak remaja, masa muda dan dewasa, hampir semua sosok atau peran ini diperhatikan dan dikembangkan dalam suasana riang atau ceria, bagaikan berjoget dan berpesta pora. Refren lagu pada setiap pergantian adegannya berbunyi, "Hidup serampangan, cari kesenangan. Mutu tinggi kehidupan bagimu, oh insan." Pada akhir perjalanan hidup si insan, ternyata semua kemampuan, potensi, dan nilai sudah kehabisan tenaga dan mati, sementara satu-satunya yang masih bergerak tapi sangat lemah,
yaitu kebijaksanaan. Dia lemah sekali karena sepanjang hidup si insan, jarang sekali dia mendapatkan perhatian. Tapi dia itulah yang bertahan dan berlanjut ke kehidupan yang kekal. Saudara-saudariku terkasih, dalam bacaan pertama tadi dikatakan bahwa di dalam kebijaksanaan ada roh yang arif dan kudus, tunggal, majemuk dan halus, mudah bergerak, jernih dan tidak bernoda, terang, tidak dapat dirusak, suka akan yang baik dan tajam, tidak tertahan, murah hati dan sayang akan manusia, tetap meyakinkan dan matang, maha kuasa dan memelihara semuanya, serta menyelami sekalian roh yang arif, murni dan halus sekalipun. Kebijaksanaan adalah nafas kekuatan Allah dan pancaran murni kemuliaan yang maha kuasa. Karena kebijaksanaan merupakan pantulan cahaya kekal dan cermin tak bernoda kegiatan Allah serta gambar kebaikannya. Bila kita memahami dan menghayati kebijaksanaan itu, maka akan jelas bahwa kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu, walaupun tidak langsung nyata, lewat tanda-tanda lahiriah yang objektif. Dan sang kebijaksanaan itu sendiri sudah mewujud dalam diri Yesus Kristus yang mengajak kita demikian. Akulah pokok anggur yang benar, kalian ranting-rantingnya. Tinggallah besertaku, dan kalian akan berbuah banyak. Pelihara dan kembangkanlah kebijaksanaan dalam diri sendiri, agar mutu tinggi kehidupan bagimu, oh insan, sampai ke kehidupan yang kekal dalam kerajaannya. Semoga demikian. Amin.